أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا. والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون
لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله من شيء لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك من الله ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه والله وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاخرج منها فإنك رجيم
Coba kamu lihat surah Al-Hijr ayat 51. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم. Nah, apa makna nabbi'hum? Kabarkanlah mereka. Fi'il itu isim. Fi'il amr. Fi'il buku kepada itu ada Fa'il. fa'il. Mana fa'il? Fa'ilnya di situ merupakan anta. Mana kita ada? Mana? Berdasarkan bentuk fi'il amr yang merujuk kepada memerintahkan kepada satu orang untuk memerintahkan kepada yang lain. Apa namanya? Kamu udah belajar sorot? Nah, belajar. Nah, itu apa namanya? Baik. Baik, apa maknanya? Tamu. Wajilun. Takut atau merasa takut. Nubashiruka. Kami memberikan kabar gembira kepadamu. Masaniyal kibar. Telah menghampiriku usia lanjut. Qanitin. Orang-orang yang berputus asa. Apa? Coba kamu terjemahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nabbi'hum 'an dhaifi Ibrahim, dan kabarkanlah kepada mereka tentang tamu Ibrahim. Idz dakhalu 'alaihi faqalu salama, ketika mereka masuk kepadanya, alaihi, kepada Nabi Ibrahim, faqalu salama, maka mereka mengatakan salam sejahtera. Qala inna minkum wajilun, Nabi Ibrahim berkata, sesungguhnya kami kepada kalian merasa takut. Qalu la taujal, mereka para tamu berkata, la taujal, jangan kamu merasa takut. Inna nubashiruka bi ghulamin alim, kami sesungguhnya kami memberikan kabar gembira kepadamu bi ghulamin alim, tentang seorang anak yang cerdas atau pandai. Qala abasyartumuni ala ammassani al-kibaru fabima tubashirun, Nabi Ibrahim berkata, qala abasyartumuni, apakah kalian memberikan kabar gembira kepadaku, ala ammassani al-kibar, padahal telah menghampiriku usia lanjut, fabima tubashirun, maka dengan apa kalian memberikan kabar gembira?
Pada ayat sebelumnya Allah SWT memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk mengabarkan bahwasanya Allah merupakan Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Juga azab Allah itu azab yang pedih. Lalu pada ayat ini juga Allah memberikan perintah kepada Nabi Muhammad untuk mengabarkan kepada mereka, yaitu para penduduknya, para penduduk kota Mekah, tentang kisah tamu Nabi Ibrahim. Maka inti munasabahnya mengenai perintah pengabaran suatu berita. Cukup. Tapi ini ada waktu. Ada dibuat. Oh, baik. Maaf, Ustaz Dewan Hakim. Pada ayat sebelumnya Allah SWT memberikan perintah kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengabarkan kepada hamba-hambaku bahwasanya Allah SWT itu benar-benar Maha Pengampun dan Maha Penyayang, yang mana Allah meletakkan kata Ghafurur Rahim itu dengan 3 penekanan, yaitu Anni, Ana, dan Alif Lam di sana, yang menegaskan bahwasanya Allah itu betul-betul Maha Pengampun. Dan juga kabarkanlah wahai Muhammad kepada hamba-hambaku bahwasanya jika mereka tetap kepada kekufuran mereka, tetap kepada kemusyrikan mereka, maka azabku, yaitu azab Allah SWT, ialah azab yang pedih, azab yang menyakitkan. Lalu pada ayat ini Allah SWT memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk mengabarkan kepada mereka juga mengenai kisah Nabi Ibrahim, yang mana kisah Nabi Ibrahim ini, para tamu yang datang kepada Nabi Ibrahim, seorang malaikat yang menyamar sebagai tamu Nabi Ibrahim, tentang mengabarkan bahwasanya mereka akan memberikan kabar tentang lahir seorang anak yang cerdas. Pada ayat sebelumnya Allah mengabarkan tentang azab Allah yang pedih, azab. Baik. Lalu Nabi Muhammad diperintahkan untuk mengabarkan kisah Nabi Ibrahim kepada umatnya agar mengambil pelajaran Nabi Ibrahim, sehingga memotivasi mereka untuk menjadi seperti atau mengikuti atau menteladani kisah Nabi Ibrahim, agar mereka tidak ada. Dari kisah Nabi Ibrahim, untuk yang secara gamblang menceritakan tentang azab itu tidak ada. Hanya kepada orang-orang yang berputus asa dari rahmat Tuhannya, ialah orang-orang yang sesat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita semua tentang Nabi Ibrahim, mengenai tamunya di ayat 51 Quran surah Al-Hijr ini. Wa nabbi'hum 'an dhaifi Ibrahim. Ini merupakan perintah dari Allah SWT kepada Nabi Muhammad untuk Nabi Muhammad itu menceritakan kepada kaumnya tentang kisah tamunya Ibrahim. Siapa Nabi yang paling banyak kisahnya di Al-Quran? Yang paling banyak kisah Nabi di Al-Quran itu kisah Nabi Musa. Berapa kali nama Nabi Musa disebut? Lebih kurang di atas 100. Lebih kurang seperti itu. Mana lebih banyak Nabi Ibrahim disebut namanya lebih besar? Nabi Musa, Nabi Musa di bawahnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim berapa kali?
di bawah Nabi Musa angkanya. Benar-benar begitu. Apa sebabnya Nabi Musa itu paling banyak ceritanya di Al-Quran? Al-Quran itu menjadi pedoman bagi hidup kita. Kisah Musa yang paling banyak dikisahkan kisahnya tentang apa? Tentang Nabi Musa dengan kaumnya yaitu Bani Israil. Fir'aun dah. Juga dengan Nabi Fir'aun. Dengan Raja Fir'aun. Pak Ustaz. Kau pasal Paris saja itu nanti. Apa Ustaz? Jadi kisah dia dengan Fir'aun dan kisah Nabi Israel. Sebagaimana yang Allah jelaskan dalam ayat yang lain. Apa pelajaran kita? Kenapa banyak kisah Nabi Musa? Apa dari kita? Al-Quran itu Pedoman. Mengenai kisah Nabi Musa, bagaimana Allah jelaskan dalam ayat yang lain, Inna hadzal Qur'ana yaqussu 'ala bani Israil aktsara alladzi hum fihi yakhtalifun. Agar Al-Qur'an ini menjadi pedoman bagi manusia juga mengenai kebanyakan orang-orang Bani Israil itu, kaum Bani Israil itu banyak yang mereka perselisihkan. Jadi kita sebagai manusia untuk mengambil pelajaran dari apa yang mereka debatkan, apa yang mereka perselisihkan, agar kita tidak menjadi seperti mereka. Kalau tentang kisah Ibrahim, apa yang paling banyak? Tentang sisi apa? Allah menceritakan tentang kisah Ibrahim. Paling banyak kalau bisa ambil. Kisah Nabi Ibrahim yang banyak diceritakan di Al-Quran oleh Allah SWT itu mengenai Nabi Ibrahim dengan kaumnya yang menyembah berhala. Sebagaimana yang banyak dijelaskan, qala Ibrahim li abihi wa qaumihi, juga li abihi ma hadhihi tamasil, mengenai patung berhala dan yang mereka sembah selain Allah SWT. Doa-doa Nabi paling banyak dalam Quran, doa Nabi siapa? Doa Nabi Ibrahim. Apa doa Nabi Ibrahim? Maksud? Ada berapa doa Nabi Ibrahim dalam Quran? Ada banyak Ustaz. Ya di antaranya sebagaimana doa Nabi Ibrahim yang termaktub di Quran surah Asy-Syu'ara, waj'alni lisana sidqin fil akhirin waj'alni min warasati jannatin na'im waghfir li abi innahu kana minadh dhalin wa la tukhzini yauma yub'atsun yauma la Doa Nabi Ibrahim tak soleh. Baru sudah berada belum? belum Ketika Ustaz. doa apa? Rabbi habli hukman wa alhiqni bis shalihin. Rabbi habli Hukman wa alhiqni Rabbi habli binas minas shalihin. Coba doa Nabi Ibrahim supaya anaknya patuh sholat, rajin sholat. Berdoa. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Doa Nabi Ibrahim supaya situasi aman. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in Rabbi ij'al hadzal balada aminan wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Sudah kamu ambil pelajaran kan? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Masalah istinbat yang dapat kita ambil dari
dari perpamaan ayat ini, yaitu yang pertama ialah Allah menceritakan kisah Nabi Ibrahim untuk memotivasi umat manusia agar bisa dan menteladani Nabi Ibrahim. Lalu yang kedua, anjuran untuk menghormati tamu yang datang, dan juga ada untuk kita bertamu kepada seseorang dengan mengucapkan salam. Lalu yang ketiga, kita jangan putus asa dengan rahmat Allah SWT. Wallahu a'lam. Shadaqallahul azim. Tuan Hakim yang bijaksana,